Emang perut begah karena mah itu lama ya baru sembuh? Ini ada pertanyaan dari teman kita. Jadi waktu itu ya, aku juga yang paling lama aku lawan sensasi begah, sendawa-sendawa perut kembung. Pada saat itu aku bolak-balik 7 bulan ya hanya untuk minta ganti obat karena menurut aku tuh nggak ada perubahan. Di video kali ini aku bakal jelaskan tipsnya sampai membaik ya, dan sendawa-sendawa itu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait asam lambung GERD anxiety ya, sesuai dengan pertanyaan kalian. Aku juga pernah ada di posisi kalian ya, beribu-ribu sensasi dan juga ada beberapa pantangan yang aku hindari pada saat aku berjuang sampai dengan pemulihan. Jadi aku itu dibantu sama obat-obatan dokter dan juga aku konsumsi obat herbal, juga obat-obatan tradisional. Aku berjuang kurang lebih 2 tahun. Aku itu terkena asam lambung GERD anxiety dispepsia organik karena aku ada peradangan ya, dan juga aku itu gastritis. Jadi banyak banget sensasi yang aku alami. Buat kalian nih yang masih berjuang saat ini, tetap semangat, yakinkan di diri kalian kalau semua itu hanya sementara ya. Jadi sensasi-sensasi itu bakalan hilang. Insya Allah kalau kita menerapkan 3P, pola hidup sehat ya, pola makan, pola pikir, dan juga menerapkan olahraga ringan secara teratur, itu bakalan cepat sembuh ya. Dan juga tentunya kalau mau konsumsi obat-obatan harus sesuai resep dokter. Karena banyak banget yang bertanya, Bun, obat-obatan apa saja yang Bunda konsumsi? Sebenarnya di video aku sebelumnya itu udah pernah aku sebutkan ya. Tapi aku menyarankan ke kalian kalau mau konsumsi obat-obatan harus sesuai resep dokter ya. Karena kita itu kan asam lambung ya. Jadi ada yang cocok obatnya, ada yang enggak. Jadi tergantung dari kondisi masing-masing orang. Seperti itu ya. Nah, buat kalian yang sudah mengikuti perjuangan aku atau perjalanan aku dari awal, jadi aku itu karena dari faktor pikiran ya. Faktor pikiran, kemudian aku sering menunda-nunda makan, itu yang membuat aku kena GERD ya, gastritis. Dan juga aku ada kecemasan karena dari faktor pikiran atau faktor stres. Dan meskipun kita udah sembuh nih, tapi kalau misalnya masih sering banget stres atau galau, itu nanti bakalan muncul lagi beberapa sensasi. Nah, di sini langsung aja aku bakal menjawab pertanyaan salah satu dari subscriber aku ya. Ini aku udah siapin handphone khusus ya. Aku bakalan bacakan pertanyaannya ya. Karena kalau misalnya aku nggak jawab langsung dari komentar, itu bakal aku buatin videonya ya, agar tidak bertele-tele dan tidak terlalu panjang ngetiknya. Atas nama Yani Suryani 2540, semoga nonton video ini ya Kak ya. Kak, emang perut begah karena mah sembuhnya lama ya Kak? Kadang masih sakit di ulu hati. Nah, jadi aku juga itu keluhan yang paling lama aku alami pada saat itu adalah perut kembung ya, gastritis, sendawa, engap, sesak. Itu adalah keluhan yang membuat aku takut dan parno banget pada saat itu, hingga aku memutuskan untuk endoskopi ya, dan juga USG. Jadi ada beberapa obat-obatan memang aku konsumsi ya. Pada saat itu aku sampai bolak-balik ke dokter itu sekitar 7 bulan, hanya keluhan aku itu adalah hanya gastritis. Jadi gasnya itu banyak. Karena memang aku setelah lakukan endoskopi itu adalah ada gasnya itu banyak ya, sampai hijau-hijau gitu. Pokoknya dokter aku tuh menjelaskan kalau kamu ini adalah gasnya berlebih. Sehingga itu yang membuat aku suka sendawa, perut kembung, dan juga aku itu ungap, terutama di sore hari. Kenapa sih asam lambung itu sering kambuh di sore hari? Sebenarnya pagi, siang, sore, malam itu juga bisa kambuh, tapi karena kita itu di pagi hari, siang itu banyak aktivitas, sehingga kita itu disibukkan dengan aktivitas-aktivitas pagi, sehingga sensasi-sensasi yang datang atau yang menyerang kita itu tidak kita hiraukan karena kita fokus sama pekerjaan kita. Di sore hari kita mulai sepi ya, pekerjaan kita sudah selesai, di rumah sudah aman, tinggal istirahat, barulah muncul sensasi-sensasi itu. Entah itu perutnya kerucuk, kemudian perutnya begas, sendawa, engap, dan juga biasanya ada kecemasan, ketakutan yang berlebih. Jadi itu adalah hal yang aku alami pada saat itu. Jadi untuk begah ini, kita itu wajib banget menerapkan pola makan. Karena kalau misalnya kita telat makan ya,
5 menit, jangan 5 menit, 3 menit, 2 menit aja itu sudah angin yang masuk dan kita bakalan sendawa lagi. Jadi kalau misalnya sudah sendawa atau sudah banyak gas yang masuk, itu nanti bakalan serba salah. Makan salah, diisi salah, nggak diisi salah. Makanya caranya selain mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, aku sarankan juga untuk menjaga pola makannya, buat jadwalnya. Jadwalnya buat 2 jam sekali, porsinya kecil, menunya juga diperhatikan. Selain itu juga dikunyah halus agar mudah dicerna. Karena kita nih yang pejuang asam lambung GERD susah dicerna ya, karena pencernaan kita sedang terganggu. Makanya biasanya kita kesulitan BAB ya. Kadang sudah berjam-jam nongkrong tapi nggak BAB. Nah kemudian untuk menunya juga diperhatikan ya, hindari dulu yang goreng-gorengan, yang asam, pedas, kecut, ketan, dan masih ada pantangan yang lainnya ya. Jadi caranya itu adalah kenali makanan-makanan yang tidak cocok sama kalian. Kemudian selain makanan atau selain pola makan, kalian juga harus menjaga pola pikir. Karena kalau misalnya nih kita stres sedikit, asam lambung naik. Karena pikiran dan pencernaan itu sangat berhubungan. Jadi saran aku harus happy. Gak boleh mendengarkan misalnya kabar yang kurang enak, jadi diabaikan aja ya. Aku tuh dulu dengerin kabar apa aja takut, jadi aku belajar enjoy, belajar cuek. Aku happy, jadi aku melakukan semua hal-hal yang aku suka. Aku tuh nggak mau searching info apa ya, karena kalau misalnya aku udah dengar kabar ini atau udah tahu ini sensasi ini bakalan ini, makanya aku tuh nggak bisa tidur ya. Aku bahkan gak bisa makan, makanya aku berasa ya aku berdamai aja dengan sensasi itu ya, seperti itu, agar kita itu nyaman menjalaninya. Karena kalau misalnya pikirannya kita itu pusing, stres, penuh dengan apapun, itu nanti bakalan makin banyak sensasi ya. Kemudian selain itu juga kita pola tidurnya juga harus diatur ya, tidurnya tepat waktu. Pada saat itu aku tidurnya itu jam 9. Kalau kita begadang sedikit itu asam lambung kita juga naik ya. Kemudian selain itu juga istirahatnya yang cukup ya. Dan yang paling penting juga kita wajib menerapkan olahraga ringan secara teratur. Karena kalau misalnya kita udah begah, kemudian setelah makan langsung berbaring, itu nanti bakalan makin banyak sensasi karena banyak tekanan-tekanan dari perut juga. Jadi saran aku, kalian perbanyak gerak ya, perbanyak olahraga ringan, treadmill aja atau melakukan peregangan. Kemudian selain itu juga lakukan yoga, meditasi ya, dan juga bisa melakukan yoga kualitas tidur. Biasanya aku lakukan itu 10 menit atau 5 menit sebelum tidur ya, pokoknya di sore hari aku lakukan. Memang waktu itu aku berjuang untuk perut kembung, begas, sendawa-sendawa itu lama banget ya, pokoknya ada setahunan deh. Aku itu bolak-balik ganti obat sekitar 7 bulanan ya, 7 bulan, hingga akhirnya aku udah tahu ini sensasinya karena gastritis. Pada saat itu aku diberikan obat. Aku juga pernah minum kelapa hijau, karena kadang kalau misalnya minum kelapa hijau itu bakalan keluar semua ya, gasnya itu keluar, jadi plong gitu ya, napasnya juga enak gitu. Banyak banget yang aku konsumsi pada saat itu, dan intinya yaitu pola makan, pola pikirnya dijaga, gak boleh kecapean dan gak boleh begadang, kita harus happy. Dan juga perbanyak minum air hangat ya, air hangat kalau bisa sesering mungkin, tapi porsinya jangan banyak-banyak nanti muntah. Kemudian saran aku, kalian juga boleh minum jahe. Jahe ini biasanya aku konsumsi saat maghrib ya, setelah makan biasanya aku konsumsi, tapi perut aku sudah terisi. Kasih irisan jahe, kemudian ditambahkan gula aren atau juga madu, diseduh pakai air panas, tunggu dingin, lalu minum. Aku sih biasanya kayak gitu ya. Kalau misalnya perut kita kayak kerucuk-kerucuk ya, atau mungkin kayak nggak enak ya, biasanya kerucuk-kerucuk, bunyi-bunyi, aku tuh disarankan pada saat itu konsumsi Yakult sebelum tidur malam, tapi setelah makan juga ya. Jadi seperti itu ya cara-cara yang aku lakukan. Kalian gak usah takut, gak usah khawatir, itu hanya sementara. Kita pasti bisa melewatinya ya. Aku bisa, kalian bisa. Aku sembuh, kalian juga pasti sembuh. Bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Oke ya, semoga yang bertanya nonton video ini dan bisa menjawab dan bisa menerapkan ya di rumah. Semoga lekas sembuh. Atas nama Yani Suryani 2540.
Cukup sekian ya video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!